Apakah mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru? Karena sebab di Syria itu terkenal kalau beliau di sana ada maktabah Dodi ya. Tentu semua orang masuk mata guru. Pertama guru beliau siapa? Bapaknya. Siapa? Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Ya tukang rokok. Judul buku adalah Sifat Sholat Nabi. Itu membuat kesan bahwa selama ini sholat yang kita lakukan itu belum seperti sholatnya Nabi. Makanya dia bikin kesan bahwa inilah Nabi itu yang benar begini, gitu kan? Nah, buat orang yang nggak pernah belajar sholat, maka dia bilang, oh ini dia nih sholatnya Nabi, gitu kan? Nah, dia nggak pernah belajar sholat sebelumnya, jadi begitu sadar-sadar, gitu kan? Tahu-tahu ketemu buku itu, ini dia yang paling benar, dan semua orang itu sholatnya nggak ada yang benar. Cuman ini, sekarang kalau kayak Albani itu, coba sebutkan nama gurunya, nggak usah banyak-banyak deh, 5 aja gitu, nggak ketemu, nggak ada gurunya. Gurunya adalah buku di perpustakaan. Pembicaraan mengenai Syekh Albani, saya kira saudara tidak mengerti tentang siapa Syekh Albani. Maaf, saya kuliah di Syria. Di tahun karena beliau di Syria. Siapa gurunya siapa? Apakah mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru? Karena sebab di Syria itu terkenal kalau beliau di sana ada maktabah Dodi ya. Tentu semua orang masuk maktabah. Ya, dan di situ beliau terkenal selama 8 tahun tidak pernah keluar dari maktabah. Nah, selama 8 tahun tidak pernah keluar dan belajar macam-macam. Lebih dari 8 tahun. Ya, Tetapi tidak berarti beliau tidak berguru. Pertama guru beliau siapa? Bapaknya. Ya siapa? Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Ya tukang rokok. Jadi begini, Sifat Sholat Nabi itu judul buku. Dan yang namanya buku itu kalau mau terbit, itu judulnya harus istilahnya punya nilai marketing lah, gitu ya. Nah, gitu. Dan harus sesuatu yang kelihatannya baru, padahal sih selesai. Jadi Nasiruddin Al-Albani itu ya, ketika membuat judul buku adalah Sifat Sholat Nabi, itu membuat kesan bahwa selama ini sholat yang kita lakukan tuh belum seperti sholatnya Nabi. Makanya dia bikin kesan bahwa inilah Nabi itu yang benar begini, gitu kan? Nah, buat orang yang nggak pernah belajar sholat, maka dia bilang, oh ini dia nih sholatnya Nabi, gitu kan? Nah, dia nggak pernah belajar sholat sebelumnya, jadi begitu sadar-sadar, gitu kan? Tahu-tahu ketemu buku itu, ini dia yang paling benar, dan semua orang itu sholatnya nggak ada yang benar, cuman ini doang yang benar, kan gitu? Itu keluar dari orang yang awam dan nggak ngerti agama sebelumnya. Boleh jadi malah baru masuk Islam kemarin sore. Jadi begitu lihat buku kayak gitu, dia kena provokasinya gitu. Padahal kalau kata Bakar Abu Zaid, dia juga bikin buku juga. Ini Imam Masjid Nabawi. Bakar Abu Zaid Imam Masjid Nabawi. Ulama juga ya? Ulama juga. Dia bikin buku judulnya apa? La Jadida Fis Shalah. Lah jadi Davis. Nggak ada yang baru dalam hukum sholat. Apa? Udah selesai gitu loh. Nah kalau kenapa tiba-tiba bilang ini sholat apa? Ya itu kan dagang. Pertanyaannya mustahid bukan Syekh Albani? Begini, mujtahid apa bukan itu kan nggak bisa saya yang jawab, tapi yang jawab adalah umat Islam. Maksudnya gini, apakah umat Islam sedunia ini sepakat mengatakan dia mujtahid? Itu kan pertanyaan sederhana kan, dan memang ya silakan dijawab aja. Ada nggak orang yang mengatakan dia itu mujtahid? Kalau muridnya orang awam, ya kan, yang baru-baru belajar agama Islam, pasti dia akan mengatakan bahwa di zaman ini sudah tidak ada lagi ulama, cuman dialah satu-satunya yang ngerti agama, kan gitu ya. Tapi kalau orang yang udah ngerti agama duluan, malah ngebalik. Ini orang dari mana? Belajarnya sama siapa? Gurunya siapa? Kitab yang dia pelajari apa? Dan setiap kalau kita bikin bikin buku ya, biasanya itu kan ada sirah dzatiyah dari pengarangnya. Nah itu kan kita akan baca misalnya kitab yang antum pelajari ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ditulis oleh Imam Nawawi. Itu kan ada Imam Nawawi itu gurunya siapa saja, gitu kan? Biografi dan sebagainya gitu kan. Sekarang kalau kayak Albani itu, coba sebutkan nama gurunya, nggak usah banyak-banyak deh, 5 aja gitu. Nggak ketemu, nggak ada gurunya. Gurunya adalah buku di perpustakaan. Nah itu nggak bisa dijadikan sebagai guru. Kalau emang cuma begitu, mas saya bisa masuk perpustakaan nasional, saya foto, ini semua nih buku ini guru saya nih. Yang bilang begini antum apa ulama lain, Ustaz? Ya saya dan ulama lain banyak. Gitu ya. Ya yang sekarang ngomong saya gitu ya. Jadi maksud saya begini, kemujtahidan seseorang itu ya bisa dinilai ya dia mujtahid, bisa dinilai tidak, itu kan tergantung dari banyak orang itu kan yang melihat di sekelilingnya. Nah kita tinggal perhatikan saja berapa banyak yang bilang dia mujtahid dan berapa banyak yang bilang tidak. Tapi kalau beliau sebagai ulama, bisa kita sebagai ulama Ustaz. Tapi levelnya mungkin bukan seperti mustahid mutlak begitu Ustaz. Iya, enggak. Jadi gini,
ulama itu ya memang agak sedikit menyesatkan, pembatasannya itu nggak jelas. Istilah ulama itu Istilah sendiri, ya? ulama itu banyak orang tuh agak keliru-keliru gitu ya. Misalnya saya lah gitu ya, atau Ya. Ustadz Isnan gitu Ya. kan. Karena ada jamaah pengajian yang seneng banget dengan ceramahnya, Ya. dia nyebutnya wah ini ulama kita. Ulama. Gitu kan, ulama kita. Ya sah apa enggak kalau orang ada penggemarnya mengatakan beliau adalah ulama, kan sah-sah saja. Ya. Gitu. Tapi pertanyaannya begini, batasan ulama itu apa? Ya kan? Batasan ulama itu di mana? Dan satu lagi, sama dengan istilah dokter ya. Oh dia dokter gitu. Ya. Oke, dokter apa? Dokter umum, dokter spesialis. Kalau spesialis berarti kan ada spesialis apa? Jantung, anak, penyakit dalam dan sebagainya kan. Semua itu bisa aja kita bilang sebagai dokter. Nah ulama kan gitu juga. Kalau dia ulama, oke lah. Menurut muridnya dia adalah ulama. Tapi kalau kita lihat dengan kita jembrengin semua ulama, ya kan dengan segala posisi-posisinya, itu nanti dia adanya di sebelah mana? Ada di mana urutannya? Ada urutannya sebelah mana? Nah, Oke. baru ketahuan dia posisinya setelah kita jembrengin begitu banyak nama-nama ulama. Kalau yang lain nggak ada dihapus, ya dia doang satu-satunya ulama. Oke.